bukankah telah saya ajarkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang besar? Qulna bala ya Rasulullah. Benar Rasul, telah engkau ajarkan dosa besar pada kami. Qala al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah itu dosa besar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala ala kulli halin, dalam setiap kondisi dan juga keadaan. Inilah keadaan yang terbaik, kondisi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu bentuk kesyukuran adalah menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan. Ketaatan di sini adalah dalam bertolabul ilmi, sehingga dengan tolabul ilminya kita, hadirnya kita di majlis ilmu ini bagian dari kesyukuran, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Semoga dengan hadirnya kita ini mendatangkan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan kajian terkait dengan al-kazib, dusta. As-sidqu, kemarin kita ambil as-sidqunya, sekarang adalah lawan dari as-sidqu, lawan dari jujur adalah al-kazib, yaitu dusta. Dan kita akan melihat tingkatan kedustaan seseorang. Ketika dia dusta, itu ada tingkatannya. Nah, tingkatan inilah kita ketahui, kita pelajari dengan tujuan untuk bisa menghindarkan diri dari kedustaan-kedustaan itu. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita menyebutkan bahwa dusta sekalipun bercanda itu tidak boleh. Wal kadhibu yastalzimul halaka wal wa'id walau kana bi tariqatil mizah wad dhahki. Sekalipun dengan cara bersenda gurau dan juga dengan canda tawa pun tidak boleh berdusta. Nah, ini kita ingatkan, termasuk khusus untuk saya sendiri, untuk kemudian mengurangi yang kemudian meninggalkan. Artinya adalah kita meninggalkan kedustaan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul kemudian mengingatkan pada kita, hati-hati ya, wailun, celakalah, alladzi yadhakun nasa bil kadzib, orang yang mentertawakan manusia dengan kedustaannya. Ada orang berdusta nih, lucu, kemudian tertawa. Yang mentertawakan itu kemudian diancam Rasul dengan wailun, celakalah. Maka kalau lihat, tidak harus yang profesinya suka lucu, siapapun seorang muslim yang kemudian ketika dia berdusta, apalagi untuk lucu-lucuan, kemudian untuk bersenda gurau, itu tidak diperbolehkan. Wah, jadi orang muslim itu kaku. Kenapa? Suka ngomong jujur terus. Lah memang seperti itu, muslim itu seperti itu. Hidupnya kaku itu enggak ada guyonannya. Enggak. Kalau maupun bercanda, tetap dalam keadaan yang jujur. Candanya adalah canda yang jujur, ya. Nah, di sini kemudian wailul lilladzi yadhakun nasa bil kadzib wailul lahu summa wailul lahu. Celakalah bagi dirinya, celakalah bagi dirinya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa betapa Rasul SAW itu bencinya terhadap orang yang dusta. Benci terhadap orang yang dusta. Rasul saja benci terhadap orang yang dusta, Allah pun benci. Maka selaku orang tua, mari kita ajarkan kejujuran terhadap putra-putri kita. Dimulai dari siapa? Dari diri kita. Figur orang tua di rumah. Jadi apa yang dilihat oleh anak kita adalah kejujuran, apa yang didengar oleh telinga anak kita adalah juga kejujuran. Walima lil kadhibi min mafasidil adimah kada abghadul akhlaq sayya. Jadi
Ada banyak dosa-dosa dan ada banyak perbuatan yang tercela. Tapi termasuk yang parah itu adalah dusta. Karena kalau dusta Bapak Ibu, itu merusak tatanan yang ada. Orang dusta itu merusak peraturan, kemudian menerjang aturan, kemudian juga merusak tatanan dengan dusta. Dengan dusta. Loh, kan dusta cuma hanya lisan saja. Iya. Dustanya melalui lisan. Ada yang dusta melalui tulisan. Kemudian ada yang dusta melalui kemudian sikap dan pernyataan. Itu dampaknya luar biasa. Maka dampaknya nanti adalah bisa kepada mafsadat, kehancuran umat manusia. Padahal cuma dusta saja. Cuman hanya ngomong saja. Karena dia berdusta, maka kemudian bisa berakibat pada yang lainnya. Sama seperti misalkan gini Bapak Ibu. Orang bercanda nih, tanda ini kelewatan. Naik pesawat besar, Boeing yang besar itu, kemudian ya ketika dari tempat duduknya, kemudian pemeriksaan tasnya aman-aman saja. Tetapi ketika sudah tidak mau masuk pesawat, ketika bertemu dengan baik pramugari atau pramugara, orang mengatakan, tas saya ini ada bomnya loh. Bercanda dia. Hanya bercanda mengatakan, tas saya ini ada bomnya loh. Kira-kira ditanggapi serius atau tidak Bapak Ibu? Serius, akan ditanggapi sama serius, akan dinyalakan alarm berbahaya, kemudian akan berakibat pada pemeriksaan, pengamanan orang yang bersangkutan tadi, tasnya akan diamankan dan disingkirkan, kemudian ada tim penjinak bom yang akan datang ke dalam pesawat, kemudian penumpang yang lain dievakuasi, kemudian jadwal penerbangan akan menjadi berhenti, kemudian juga yang lain jadi terlambat, kemudian ada reschedule penerbangan berikutnya, terus berdampak dari kebohongan seseorang. Cuman dia bercanda, sebenarnya di dalam tasnya tidak ada bom, tapi dia bercanda, tandanya kelewatan. Tas saya ada bomnya ya, itu luar biasa dampaknya. Itu baru ngomong seperti itu, belum lagi ketika yang berbohong itu adalah seorang pemimpin, lebih besar bahaya yang ditimbulkan. Kalau kita lihat dalam keluarga Bapak Ibu, kalau yang bohong adalah keluarganya, entah itu keluarga atau ayah atau ibunya, itu akan berdampak pada pendidikan anak di kemudian waktunya. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana abghadul khuluqi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-kadzib. Akhlak yang paling dibenci oleh Rasul adalah dusta, karena menghilangkan status keimanan dari seseorang di saat dia itu berdusta. Nah ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sering kita ingatkan untuk diri kita agar tidak jatuh pada perbuatan dusta yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Mari kita lihat pada tingkatan dusta Bapak Ibu. Jadi dusta itu ada tingkatannya. Paling besar, di bawahnya kecil, sampai kemudian sampai kelas bulu, tapi tetap dusta gitu. Wal kadzibu darajat, ba'duha a'dhamu itsman min ba'd. Sebagian ada yang lebih besar dosanya, kemudian ada yang kecil-kecil. Kita lihat fa awwaluha wa asyadduha. Kedustaan yang paling besar itu Bapak Ibu adalah kedustaan yang menyebabkan pada kekufuran. Orang yang berdusta kepada Allah Azza wa Jalla atau dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulima yakinan annahu ja'a bihi. Dia yakin bahwa ini datang dari Allah dan Rasulnya, padahal tidak. Kita lihat surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat mana? An-Nahl ini kah? Oh, ternyata belum dibuka. Surah An-Nahl. Nanti kita akan lihat ayatnya adalah 116. 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Wala taqulu, janganlah kamu mengatakan lima tasifu alsinatukum, terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu, al-kadhiba, secara bohong. Bagaimana kebohongannya? Hadza halalun, ini halal.
wa hadza haramun, dan ini haram. Kemudian litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk mengada-ada kebohongan terhadap Allah. Orang bohong kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, gimana itu? Bohongnya, yang dibohongi Allah, bukan manusia, bukan makhluk, Allah yang dibohongi. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah, la yuflihuna, dia tidak akan beruntung. Allah tidak mengatakan ini halal, dia mengatakan halal. Allah tidak mengatakan ini haram, dia mengatakan haram. Jadi membuat hukuman, membuat aturan yang bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka lebih baik Bapak Ibu, kalau misalkan makanan minuman, kalau kita tidak tahu, mengatakan Allahu a'lam bishawab, saya tidak tahu, itu lebih selamat daripada ditanya orang dan memaksakan untuk menjawab, jawabannya malah salah. Ini ya. Kemudian juga di dalam surat Hud ayat yang ke-18. Kita lihat dalam surat Hud ayat yang 18 dan juga 19. Oke, ayat ke-18 di sini. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-ada suatu kebohongan terhadap Allah? Allah dibohongi. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Wa yaqulul asyhadu, dan para saksi akan berkata, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah tertimpa pada orang-orang yang zalim. Ini Bapak Ibu. Jadi orang mengada-ada, yang dilawan adalah Allah, yang dibohongi adalah Allah. Allah sudah punya ketetapan, masalah hukum-hukumnya itu dirubah, maka dia berbohong terhadap Allah. Fatakdzibullahi wa rasuluhu aw iftira alaihi ma bitahlilil haram. Jadi kebohongannya itu dengan menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, bolak-balik. Maka makanan minuman yang sudah diharamkan, hukumnya tetap haram. Makanan minuman yang halal, hukumnya tetap halal. Jangan kemudian dirubah-rubah, halal jadi haram, haram jadi halal. Dan ini adalah yang paling besar, kebohongan yang paling besar. Yang nomor 2 adalah kadziba min akbaril kabair. Jadi kedustaan itu termasuk dari salah satu dosa-dosa besar. Lahu madzahir minha, ada tanda-tandanya ini Bapak Ibu. Al-kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ayyuqala anhu ma lam yaqulhu. Orang berdusta kepada Rasul dengan mengatakan ini hadis Nabi loh, padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu dusta. Kalau yang di atas tadi mengatakan ini halal loh, ini haram, padahal yang punya syariat adalah Allah dan Allah tidak mengatakan itu halal, itu haram. Ini kemudian tingkatan kebohongannya. Yang dibohongi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah al-intisabu ila ghairil ab. Termasuk kebohongan yang kategorinya dosa besar adalah menasabkan diri kepada orang yang bukan bapaknya. Fulan bin Fulan. Misalkan ngambil contoh, misalkan Ahmad bin Ibrahim. Padahal Ibrahim itu tidak punya nama-nama, tidak punya anak namanya Ahmad. Ahmad ini ngaku-ngaku sebagai anaknya Ibrahim, dan itu ada satu kebohongan. Wah, orang tua kami adalah Habib gitu misalkan. Kami adalah zuriyah Rasul, padahal dia tidak ada jalur zuriyah menjadi keturunan Nabi SAW, tapi ngaku-ngaku, itu juga kebohongan. Itu kebohongan besar, termasuk dosa besar. Ini loh buktinya. Ini silsilah keluarga ini, kalau diturut ke atas bin ke atas, sampai Nabi Muhammad SAW.
dalam tulisannya demikian, tapi kenyataannya Allah Maha mengetahui tidak ada hubungan apapun dengan Nabi Muhammad SAW dalam sisi nasabnya. Lah kenapa ngaku-ngaku sebagai keturunannya? Nah, itu menjadi dusta, menjadi termasuk dosa besar. Al-intisabu ila ghairil ab, menasabkan diri kepada yang bukan bapaknya. Termasuk juga jamaah rahimakumullah, kedustaan yang fir ru'ya bi ayyada annahu ra'a fil manami ru'ya walam yaraha. Termasuk orang-orang yang bohong dalam mimpi. Misalkan dia tidak pernah mimpi bertemu dengan Rasul, tidak pernah mimpi melihat Rasul SAW, tapi mengatakan saya semalam mimpi ketemu dengan Rasul, saya mencium tangannya Rasul, ini bekasnya tangan saya ini. Maka dicium sama orang-orang, wah, karena tangannya telah menyentuh tangannya Rasul, kemudian dicium. Bohong. Orang yang tidak pernah bermimpi ketemu dengan Rasul, kemudian dia menceritakan bahwa dia menyangka dia bertemu dengan Rasul. Nah, ini juga sama seperti jamaah rahimakumullah tadi yang kemudian menasabkan diri yang bukan pada orang tuanya. Nah, jamaah rahimakumullah, ada juga kebohongan lagi. Nanti sebelum akhir kita ada tanya jawab. Kebohongan adalah al-yamin al-kazibah, sumpah dusta. Sumpah dusta, Bapak Ibu. Sumpah tapi dusta. Dan sumpahnya itu kan kalau kita bersumpah menggunakan wallahi, billahi, tallahi. Orang yang sudah mengucapkan salah satu dari 3 kalimat ini, atau bahkan 3-tiganya mengucapkan bahwa yang disampaikan benar adanya dan memiliki kekuatan yang kuat, karena memiliki kekuatan karena dia telah bersumpah, mengikat omongan itu dengan sumpah. Jadi dia menguatkan omongannya dengan sumpah. Wallahi, bukan saya yang melakukan, ternyata dia yang melakukan. Berarti kan kemudian dia sumpahnya sumpah dusta. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, atau kemudian persaksian yang berada di pengadilan, sudah disumpah, bersumpah akan memberikan keterangan sebenar-benarnya, tapi dalam perjalanan pengadilan ketika setelah disumpah dia tidak memberikan keterangan yang benar. Dia berpihak kepada salah satu, entah itu kemudian terdakwa atau kemudian pada yang lainnya, tapi dia berbohong. Orang yang demikian ini, kalau dia itu berbohong, berdusta, sampai kemudian bersumpah tapi kemudian untuk menutupi kebohongannya, maka itu akan membahayakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat kalau dia tidak bertaubat. Sampai demikian itu jamaah rahimakumullah. Kadang kalian orang yang kalau dalam keadaan terpepet, saya akan kemudian tanya, kamu lihat nggak pelakunya? Didesak, padahal dia tidak lihat. Ya, lihat pelakunya atau lihat apa? Lihat pelakunya. Nah, gitu. Karena dia ingin memberatkan salah satu pihak. Kalau demikian, kalau dia menyimpang, maka dia telah berdusta. Jadi jamaah rahimakumullah, seperti orang-orang yang kemudian dalam persidangan memberikan sumpah palsu, itu akan mendapatkan akibatnya dari kebohongan itu. Wah, nganu Pak Ustadz, kemarin ada yang seperti itu, tapi setelah keluar langsung dia itu bertobat, istighfar, astagfirullahaladzim. Dalam satu pendapat yang ada, tidak cukup orang yang berbohong di pengadilan, tobatnya itu tidak cukup dengan istighfar. Justru tobatnya adalah dia mengklarifikasi di pengadilan yang sama. Yang perlu adalah kemudian dengan audien yang sama, bahwa keterangan yang diberikan kemarin adalah dusta, baru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana dia kemudian melakukan kebohongan, disitulah harus mengklarifikasi. Harus diklarifikasi. Enggak cukup kemudian astagfirullahaladzim, yang penting saya sudah beristighfar. Enggak, karena ada anak Adam yang kemudian terambil, tercuri. Maka dia harus menggantinya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Man iqtaba'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi, siapa yang memutus hak seorang muslim dengan sumpahnya,
faqad aujaballahu lahun nar wa harama alaihi al-jannah. Sesiapa yang kemudian bersumpah, ya, sumpah itu kemudian dia ingkari, mengatakan tidak melakukan padahal dia yang melakukan, maka Allah mewajibkan baginya masuk ke dalam neraka dan mengharamkan baginya masuk ke surga. Ini kan kalau tidak ditobati, jamaah rahimakumullah. Sama seperti kalau kemudian dulu ketika sedang belajar, misalkan dalam ujian di kampus ada pemeriksaan, entah UTS atau UAS. Kamu nyontek ya? Tidak, Pak. Nyontek tidak? Tidak. Tadi kelihatan buka-buka buku dari Bapak lihat dari depan. Tidak. Wallahi Pak, saya tidak nyontek. Billahi Pak, saya tidak nyontek. Tallahi Pak, saya tidak menyontek. Kalau dia sudah bersumpah dengan 3 kata sumpah itu, berarti dia tidak nyontek. Kok ternyata dia benar-benar nyontek tapi berbohong di balik sumpah itu termasuk dosa besar. Nah, ini yang kemudian kita perhatikan, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah wa in kana qadiban man arak. Sekalipun kemudian sumpahnya dalam hal-hal yang kecil, maka harus menjadi tanggung jawab. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Man halafa ala malim ri'in muslim bighairi haqqihi." Sesiapa yang bersumpah atas hak harta benda seorang muslim yang bukan menjadi haknya, laqi Allah wa huwa alaihi ghadban. Dia akan ketemu kepada Allah, akan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah yang marah terhadapnya. Misalkan bersumpah pada bukan hartanya. Sederhananya gini, ada seseorang yang menemukan uang 100.000, cukup besar, pecahan paling besar. Kemudian dia ngaku bahwa itu adalah uangnya. Dia ngaku itu adalah uangnya. Padahal yang benar adalah itu bukan uangnya, cuman dia nemu di jalan, gitu, di jalan. Karena dia ngaku, wallahi ini uang saya, gitu. Billahi ini uang saya. Padahal bukan uangnya. Ya kan? Padahal bukan uangnya. Maka dikatakan laki Allah wa huwa alaihi ghadban, akan ditemui oleh Allah dalam keadaan marah Allah terhadapnya. Summa qara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaqahu min kitabi azza innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanim thamanan qalila. Ali Imran ayat 77 Bapak Ibu. Kita lihat Ali Imran 77. Ali Imran 77. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan bi ahdillahi wa aymanim samanan qalila, memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka itulah tidak memperoleh bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak menyapa mereka. Loh, nyapa saja Allah itu tidak mau, enggan Allah. Enggan menyapa orang yang memperjualbelikan janji Allah. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau melirik apalagi melihatnya. Lirik saja tidak mau. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak akan menyucikan mereka. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Loh, ini sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi Allah sudah menjelaskan, kalian berdusta, kalau kalian berdusta, konsekuensinya tidak diperhatikan oleh Allah. Dilihat aja tidak, kemudian disapa juga tidak. Itulah kemudian berkaitan dengan dusta. Yang ketiga adalah syahadatuz zur, persaksian dusta, saksi di pengadilan. Tadi sumpahnya, sekarang adalah kesaksiannya. Ya, saya bersaksi, saya lihat pelaku ini kemudian dia keluar menggunakan baju warna merah, kemudian celananya pendek misalkan. Kalau memang itu adalah dusta, akan terhukum sebagai dusta. Ingat syahadatuz zur. Malam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang kemudian tidak meninggalkan perbuatan dusta, perkataan dusta,
bahkan dia mengamalkannya, falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh terhadap usaha dia dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Padahal dia dalam kondisi yang berpuasa, Allah tidak butuh terhadap puasanya. Kenapa? Karena dusta. Karena dia ngomong kemudian syahadatuz zur, perkataan yang dusta. Kalau Rasul SAW bersabda pada sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, bukankah telah saya ajarkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang besar? Qulna bala ya Rasulullah, benar Rasul, telah engkau ajarkan dosa besar pada kami. Qala al isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah itu dosa besar. Wa uququl walidaini, kemudian durhaka terhadap kedua orang tua itu termasuk dosa besar. Bentak orang tua, kemudian nyuruh-nyuruh orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa, di sebelumnya Rasul dalam kondisi duduk santai agak miring, kemudian terus duduk sigap. Faqala, kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, ala wa qaulu zuri wa syahadatu zur, ketahuilah perkataan dusta dan kesaksian dusta juga mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Jadi diulang-ulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulangi ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang yang suka berdusta. Yang ketiga, kadzibun minal kabair, dusta termasuk dosa besar. Wa ani bi ma yatahaqqaqu bihi adalil ghairi walau kana dha'ifan wa ma yahsulu bihil abdu ala manfa'atin walau kana saghira wa hadha huwal kadzib indal itlaq. Jadi dusta itu termasuk dosa besar. Maksudnya adalah ma yatahaqqaqu bihi ada lil ghairi walau kana dhaifan wa ma yahsulu bihil abdu ala manfaatin walau kana saghiran wa hadha huwal indal itlaq. Jadi kemudian kalau orang yang berdusta itu seolah-olah kemudian dia menghindari dari sesuatu yang dia tidak sukai dan akan berpindah kepada apa yang dia sukai. Nah, ini dosa-dosa termasuk dosa besar Bapak Ibu, kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mengatakan yang halal itu haram, yang mengatakan yang haram itu halal. Kita lihat yang keempat, warabi'uha kadzibun minal shaghair, dusta yang termasuk dosa kecil. Wa yaqsudu bihi ma lam yatarattab alaihi dararun ma'a wujudi maslahatil ukhra aw asluhu ayyakuna ma'asibyan hasan ala fi'li aw nahyan an amal. Jadi bagaimana kemudian orang itu berdusta, ini kan kata minas shaghair, dia berdusta pada yang lain meskipun dalam kondisi bercanda, bergurau Bapak Ibu. Jadi dusta itu adalah tidak sesuai dengan realita, yang menyimpang dari realita yang dia tidak pernah melakukannya. Nah, kalau misalkan orang yang terbiasa dusta, disuruh diam, itu akan tetap dusta Bapak Ibu. Sehari nggak dusta itu kayak perasaan tuh, wah mulut ini kok kayak gatel ya, apa ya? Wah, dipikir-pikir, oh hari ini belum menipu orang, maka cari korban untuk menipu orang tersebut. Yang kelima, khamisuha kadzibun yubahu wa qad yakunu manduban aw wajiban. Ada dusta yang malah hukumnya adalah diwajibkan, wajib dusta atau disunnahkan. Ya. Wa dzalika bil muwazanati bainal maslahat wal mafsadah wad dharri wan nafa' wal khair asyar. Oleh karena itu, orang yang kemudian misalkan dusta dalam hal hub, percintaan, misalkan di sini wasulhu bainan nas wa hadisul mar'ati zawjiha, adalah untuk mendamaikan pihak yang bertikai, ya kan, pernah kita singgung. Sama kemudian obrolan suami terhadap istri yang ada bumbu-bumbu dosanya. Nah, itu malah boleh. Untuk apa? Untuk merawat fil hub, merawat kecintaan antara suami istri. Wa ma yuqarribu li wuduhil maslahat, dan hal-hal yang bisa memahamkannya untuk memperjelas masalah. Jadi kalau kita lihat jamaah rahimakumullah,
Napa qalat Ummu Kulsum? Ummu Kulsum pernah mengatakan gini, ini nomor 2 berarti ada di akhrajahu asy-Syaikhani, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ini mengambil lafal dari Muslim dalam kitabul Albir, kitab Albir. Walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi salasin. Jadi Ummu Kulsum mengatakan, saya tidak pernah dengar sesuatu yang kemudian boleh dikatakan adalah dusta kecuali pada 3 hal. Al-harbu, dalam kondisi perang, itu nggak boleh jujur. Wal islah bainan nas, mendamaikan dua pihak atau lebih yang sedang bertikai. Wa haditsur rajuli imra'atahu, dan omongan suami terhadap istrinya. Kalau demikian Bapak Ibu, kalau ibu-ibu, kalau suami bohong terhadap istrinya diperbolehkan, boleh nggak istri bohong terhadap suaminya? Boleh, tapi kemudian dalam filhub, dalam masalah percintaan, bukan masalah yang lain. Jadi untuk menjaga romantisme suami istri. Nah ini kemudian wahadisul mar'ati zaujiha, sama seperti omongan istri terhadap suaminya. Nah, itulah kemudian menjadi penting. Bagaimana dengan tauriyah? Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, ada namanya tauriyah. Tauriyah itu adalah satu kata yang memiliki makna bisa 2 atau lebih. Padahal maknanya adalah satu. Ada makna qarib yang dipahami oleh mitra bicara. Ada kemudian makna ba'id yang dipahami oleh kemudian penuturnya. Jadi tauriyah itu kata yang memiliki 2 arti. Arti jauh atau arti dekat. Biasanya yang dipakai adalah arti dekatnya, kadang juga arti jauhnya. Misalkan kata ketika Rasulullah SAW kemudian berhijrah, ketemu dengan orang Arab, ditanya, man hadza? Huwa sabili. Dia adalah sabili. Sabili adalah dia adalah penunjuk jalanku. Itu yang jawab adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika sedang berhijrah. Wasabili. Nah, kata-kata sabili ini memiliki 2 makna. Satu maknanya adalah dia penunjuk jalan. Yang kedua adalah wasabili, penunjuk jalan dari satu tempat yang lain seperti guide. Yang kedua adalah wasabili, menunjuk jalan dari yang gelap ke kegelapan kemudian ke terang benderang. Itu adalah tauriyah. Satu kata memiliki 2 makna. Dan ada berpendapat ini tidak termasuk dalam dusta, sekalipun ada ulama yang lagi kemudian yang mendustakannya. Ada adalah orang kalau ngomong tauriyah itu sama seperti bohong. Kalau tidak A ya B, karena kata itu memiliki 2 makna. Kalau enggak A ya B. Ini adalah makna tauriyah. Nah itu jamaah rahimakumullah. Nah dengan demikian untuk pembahasan ini sudah selesai tentang as-sidqu, yaitu jujur. Menjadi orang yang jujur perlu perjuangan. Tidak takut kemudian nanti kehilangan sama teman, justru akan mendapatkan teman yang biasa untuk bisa diajak untuk main jujur bareng-bareng atau bergantian jujur. Jadi harga diri kita Bapak Ibu itu kan pada kejujuran. Orang kalau sudah bohong, sekali bohong itu kan dicap, ih pembohong dia, padahal baru sekali bohong. Jangan percaya sama dia bohong. Kemarin saya dibohongi, saya ditipu, akan kemudian terus tersebar dari mulut ke mulut. Nah inilah pembahasan kita pada malam kali ini terkait dengan dusta. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang mau badhe mendet perso, kalau ada yang mau ditanyakan boleh konfirmasi, masih ada waktu sampai kemudian adzan Isya nantinya. Masih 2 menit lagi kan ya? Bapak Ibu, bagaimana rasanya orang tua dibohongin sama anak kandung sendiri? Ribet rasanya Pak. Sakit banget. Dibohongi sama anak sendiri, ya Allah. Padahal orang tua itu tidak pernah ngajarin anaknya bohong. Ini dibohongin. Pak, tanda tangan di sini ya Pak. Iya nak. Apa ini tanda tangan?
Enggak, Bapak untuk jadi bukti aja kalau Bapak masih hidup makanya Bapak tanda tangan. Ternyata yang ditanda tangan ini adalah AJB, akta jual beli tanah. Gimana itu? Pembelinya kan sah saja, wong sudah ada tanda tangan pemiliknya. Nah, anak-anak yang minta kayak gitu. Suatu saat kemudian terus itu baru tanah, belum lagi kemudian rumah yang ditempati itu ternyata dijual sama anaknya. Tanda tangan ternyata. Untuk apa ini tanda tangan? Nah, karena udah sepuh. Untuk bantuan ada yang mau ngasih Bapak 2 juta. Jadi kemudian terus minta tanda tangan Tapa Osmo. Oh iya matur suwun, terima kasih. Ternyata akan jual beli rumah. Nah, itu kan miris kan? Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari segala bentuk kebohongan dan kedustaan, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Amin ya rabbal alamin. Nggih, makatan ibu bapak jamaah rahmatullah, kita ucapkan dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.